Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Bramasya Utama, NIM 1762121 kelas A1, reguler A. Di sini saya ingin mempresentasikan judul seminar proposal saya mengenai perencanaan dan perancangan Denpasar Vertical Farming, Bali. Bidang pariwisata di Bali semakin berkembang. Hal ini berdampak pada lahan pertanian yang juga semakin berkurang. Ini ditunjukkan dengan grafik dari BPS tahun 2016, dari periode tahun 2011 hingga 2016. Meskipun sempat terjadi kenaikan pada tahun 2011 ke 2012 dari 2011 sebesar 355.390 hektar menjadi 355.930 hektar, namun terjadi penurunan pada periode 2011 hingga 2016 sebesar 355.930 hektar menjadi 353.491 dengan rata-rata penurunan per tahunnya 382 hektar. Sementara persentase penurunannya adalah 0,1% per tahun. Pada periode 2011 hingga 2016 ini, terdapat beberapa kabupaten atau kota yang mengalami penurunan terbesar pada lahan pertaniannya. Dimulai pada lahan sawah, Denpasar menduduki posisi pertama dengan penurunan 1,18%, disusul dengan Tabanan 0,18% dan Badung 0,5%. Sementara pada lahan pertanian non-sawah, Denpasar menduduki posisi pertama juga sebesar 0,19%, Jemberano 0,08%, dan Karangasem 0,03%. Persentase luas lahan pertanian terhadap luas wilayah kabupaten kota di Bali. Denpasar menduduki posisi terkecil dengan 23% dari luas wilayahnya, diikuti Jemberano dan Buleleng. Penurunan lahan pertanian terjadi karena bidang pariwisata yang semakin berkembang, menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi bangunan pariwisata dan wilayah hunian. Melihat hal tersebut, Denpasar adalah wilayah yang paling terdampak dengan bidang pariwisata yang semakin berkembang ini. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan luas lahan pertanian per tahunnya. Dari 2011 sebesar 3.113 hektar menjadi 2.919 hektar di tahun 2017 dengan rata-rata penurunan 32 hektar per tahun dan persentase penurunan 1,02% per tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Pada tahun 2013, 846.200 jiwa penduduk di Denpasar menjadi pada tahun 2019 947.100 jiwa dengan rata-rata kenaikan per tahunnya 16.816 jiwa dan persentase kenaikan 1,9% per tahun. Hal ini menyebabkan kebutuhan pangan bertambah seiring waktu, sementara di sisi lain ketersediaan lahan semakin berkurang untuk pertanian. Persebaran lahan pertanian di kota Denpasar mulai dari Denpasar Utara sebesar 760 hektar, Denpasar Timur sebesar 854 hektar, Denpasar Barat sebesar 242 hektar, Denpasar Selatan sebesar 1063 hektar. Denpasar Selatan menjadi wilayah yang paling luas lahan pertaniannya, dan Denpasar Barat menjadi yang paling sempit lahan pertaniannya. Maka dari itu, permasalahan ini perlu diselesaikan secara arsitektur atau ruang. Maka metode vertical farming yang diterapkan. Mengapa vertical farming? Karena lahan pertanian di kota Denpasar ketersediaannya semakin sedikit, sementara kebutuhan pangan di Denpasar semakin meningkat, serta menjaga keberlanjutan dari bidang pertanian di Denpasar. Dalam proses mencari spesifikasi proyeknya, dilakukan secara studi literatur dan studi preseden. Dalam studi literatur, vertical farming diartikan sebagai pertanian vertikal sebagai upaya meminimalisir lahan yang digunakan dengan jenis-jenis hidroponik, aquaponik, aeroponik, dan vertikultur. Sementara itu dari studi preseden melakukan studi ke lapangan dengan fungsi vertical farming di kota Denpasar. Untuk mengetahui proses-proses dari
vertical farming itu. Mulai dari Pondok Tani Denpasar dan Noja Bali Hidroponik. Juga melakukan studi bangunan sejenis, mulai dari The Greenhouse di Belanda, Xiaofu Farmers Market di Cina, Uchi Restaurant di Amerika, dan Tula Farmer Market di Rusia. Selanjutnya, dari data studi literatur didapatkan pengertian vertical farming untuk pertimbangan pada utilitas dan jenis dari vertical farming untuk menghasilkan jenis-jenis ruang yang dihasilkan nantinya. Pada studi presiden di lapangan, metode vertical farming didapatkan untuk pertimbangan pada utilitas. Kriteria instalasi vertical farming juga didapatkan untuk pertimbangan pada desain. Alur aktivitas pertanian sebagai pertimbangan pada kebutuhan ruang dan kegiatan yang belum terwadahi sebagai pertimbangan untuk kebutuhan ruang juga. Selanjutnya, pada studi presiden bangunan sejenis didapatkan kriteria ruang, persyaratan masing-masing ruang, utilitas bangunan, dan perletakan masing-masing ruangnya. Selanjutnya dilakukan penentuan konsep dan tema. Dari penentuan konsep didasarkan pada pengertian, tujuan, dan fungsi dari vertical farming itu. Sehingga didapatkan kesimpulan, vertical farming ini menjaga tetap secara berkelanjutan dari pertanian dan lingkungan itu tersendiri. Sehingga didapatkan konsep sustainable space for farming activities. Sementara dari temanya, dilakukan pada dasar fungsi, sumber energi, dampak lingkungan, pasar dan material lokal, serta utilitas. Dari kelima poin tersebut didapatkan poin utama dan poin penting untuk meminimalisir dampak berbahaya pada lingkungan, kesehatan manusia, dan mengurangi energi yang tak terbaharui. Sehingga didapatkan tema arsitektur hijau atau green arsitektur dalam perancangan dan perencanaan Denpasar vertical farming ini. Pada sistem keandalan bangunannya digunakan struktur, substruktur, superstruktur, dan superstruktur. Pada dasar pertimbangannya, untuk substruktur digunakan efisiensi ruang, efektif bahan, kuat dan tahan lama. Digunakanlah pondasi cakar ayam dan pondasi menerus. Pada superstruktur, pada dasar pertimbangannya mulai dari efisiensi ruang, efektif bahan, kuat dan tahan lama, estetika ruang, dan ketahan pada air, sehingga digunakan kolom beton dan balok beton. Pada sistem upper strukturnya, dasar pertimbangannya adalah fungsi ruang, kebutuhan, pencahayaan, dan penghawaan, sehingga digunakan baja dan plat beton. Selanjutnya pada utilitasnya, dimulai dari pencahayaannya, digunakan pencahayaan alami lebih dominan untuk memaksimalkan potensi Indonesia sebagai negara tropis. Yang kedua, buatannya digunakan dan diterapkan sewaktu-waktu jika diperlukan. Pada penghawaan, digunakan penghawaan alami berupa buka-bukaan untuk udara masuk dan penghawaan buatan untuk peresapan udara keluar dengan exhaust fan. Pada air bersih, digunakan sistem penampung air hujan untuk kegiatan pertaniannya dan konvensional untuk toilet dan lain-lainnya. Untuk air kotor, pembuangannya digunakan bioseptik untuk mencegah pencemar lingkungan. Pada listrik digunakan panel surya untuk kegiatan pertanian dan konvensional untuk kegiatan lainnya. Keamanan bangunan tetap menggunakan CCTV dan water hydrant. Berdasarkan data BPS yang telah didapatkan, penentuan lokasi didasarkan pada luas lahan pertanian yang paling sempit. Maka wilayah di Denpasar yang memiliki luas lahan pertanian paling sempit adalah Kecamatan Denpasar Barat. Hal ini menjadi tempat untuk lokasi perancangan Denpasar vertical farming ini. Untuk kondisi dari wilayah ini, banyak lahan kosong yang tidak terpakai dan tidak berfungsi pada wilayah Denpasar Barat. Wilayah Denpasar Barat juga wilayah yang padat pada lingkungannya dan sering terjadi banjir. Wilayah Denpasar Barat bukan merupakan daerah pesisir. Dari peraturan yang ada didapatkan poin-poin penting. Berdasarkan dengan Aturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2013 Pasal 35.
Dimulai dari KDB sebesar 60%, KLB 120%, dan KDH 30%. Selanjutnya, tinggi bangunan maksimal 10 meter. Jarak sempadan jalan setengah dari jalan lingkungan, ditambah dengan 1 meter telajaan. Jarak bebas bangunan samping dan belakang adalah masing-masing 2 meter minimalnya. Dan direncanakan bongkar muat barang. Serta peresapan minimal 1 meter persegi setiap 100 meter persegi halamannya. Selanjutnya metodologi. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pengumpulan data secara primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan survei lapangan, observasi, dan wawancara. Sekunder dilakukan preseden dan studi literatur. Dalam metode ini dilakukan dengan 6 tahap, mulai dari analisis pengguna, analisis kebutuhan ruang, analisis persyaratan ruang, analisis hubungan ruang, analisis sirkulasi, serta analisis struktur dan utilitas. Analisis ini saling berhubungan dengan dua metode pengumpulan data tersebut. Mulai dari analisis pengguna, hasilnya menjadi dasar pertimbangan analisis kebutuhan ruang, dan seterusnya. Sementara itu analisis struktur dan utilitas berdiri secara mandiri dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.